Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi man la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Narfa'u darajatin man nasha', inna rabbaka hakimun alim. Sadaqallahul azim. Surah Al-An'am ayat 83. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, Bapak RW, ada Pak RW Pak? Oh, ada Pak RW. Yang mana Pak RW? Oh, di tiang. Yang saya hormati pengurus Masjid Masyithah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, semoga yang hadir insyaallah senantiasa mendapat rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah sampai saat ini masih diberikan nikmat sehingga kita masih bisa beribadah. Bisa saja kita Bapak Ibu ke masjid, bisa saja kita solat berjamaah. Itu suatu nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah, karena tidak semua orang dipilih oleh Allah sampai ke masjid ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekarang kita berada tepat di bulan Rajab. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 10. Tadi siang tanggal 9. Masuk maghrib sudah sampai 10 Rajab. Tak terasa sebentar lagi datang Ramadan. Ya enggak? Begitulah waktu. Rajab ini adalah pintu masuk bulan Ramadan. Jadi kalau kita nak sampai ke Ramadan, masuk dulu Rajab. Karena itu setiap Nabi sampai di bulan Rajab, Nabi memanjatkan doa pada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Kenapa Rasul minta disampaikan di bulan Ramadan? Secara empiris spiritual atau pengalaman ibadah selama ini sejak zaman dulu, kalaulah sudah mendekati bulan Ramadan, itu banyak kita terima berita. Berita apa Bapak Ibu? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tengok besok bulan Sya'ban. Kalau dah sampai bulan Sya'ban tu dapat kita berita kematian ini dan kematian itu macam-macam. Karena memang Allah tidak izinkan, tidak semua Allah izinkan orang-orang sampai di bulan Ramadan. Karena itu berdoa terus kepada Allah.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sampai di bulan Ramadan. Ya Pak ya? Amin. Nah, kalau dilihat dari wajah yang hadir nih, insya-Allah pucat semuanya. Takut pula insya-Allah sampai. Kalaupun tak sampai, semoga roh kita diselamatkan oleh Allah sampai ke syurga. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, kajian kita mengambil Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 83. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Narfa'u darajatin. Kamilah yang mengangkat derajat manusia. Jadi derajat manusia itu diangkat oleh Allah dan dijatuhkan oleh Allah. Itu urusan Allah. Siapa yang tinggi derajatnya, siapa yang rendah, itu urusan Allah. Bukan urusan kita. Kita hanya berikhtiar, berdoa, tawakal. Man nasya, bagi siapa yang Allah kehendaki. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu hakimun alim. Hakimun artinya adalah Allah yang bijaksana, menentukan, memutuskan siapa yang diangkat derajatnya oleh Allah, dan Allah yang memutuskan siapa yang dihinakan oleh Allah. Alimun artinya Allah Maha tahu siapa-siapa yang layak diangkat derajatnya dan siapa yang direndahkan derajatnya. Ada sebagian manusia diangkat derajatnya oleh manusia, disanjung, dipuji, dihormati, sehingga digelar oleh manusia secara sosial, masyarakat terpandang, orang yang terpandang, padahal bisa jadi di hadapan Allah adalah manusia terhina. Maka karena itu tema kajian kita adalah cara Allah mengangkat derajat manusia. Mudah-mudahan derajat kita diangkat oleh Allah. Kalau di dunia ini Allah angkat derajat kita, itu sinyal bahwa kita calon penghuni syurga. Tapi kalau di dunia ini dihina oleh Allah, bagaimana kita bisa sampai ke syurga? Derajat itu ada dua pandangan. Yang pertama adalah pandangan manusia, yang kedua adalah pandangan Allah. Tapi kedua-dua ini kita perlu. Kedua-dua ini perlu. Kalau pandangan manusia, secara lahiriah sifatnya sementara. Nah, kalau kehormatan, kita dihormati oleh orang, itu biasanya memandang dari segi tingkat sosial. Karena apa? Karena kaya. Kan begitu. Orang kaya, setuju atau tidak setuju, di mana-mana terhormat. Betul enggak Pak? Iya kan? Nah, tak bisa dipungkiri itu. Mau dia maling, mau dia menipu, mau dia bandar narkoba, kalau dia kaya dipandang orang. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Begitu juga dengan pangkat jabatan. Kalau dia berpangkat, punya jabatan, itu biasanya dia dihormati orang. Tidak peduli dia mendapatkan jabatan itu dengan cara yang tak baik, dengan cara yang salah, tidak peduli. Yang penting dia punya jabatan, disebut orang terpandang. Kan begitu. Contoh, ini contoh kasarnya di tengah masyarakat. Kalau orang kaya buat acara, ramai tidak datang? Ramai. Iya kan? Ramai. Itu pasti itu. Kalau orang miskin buat acara, pada berhalangan semua. Maaf ya Pak, saya tidak bisa datang. Ada acara keluarga. Oh, berhalangan. Tinggallah 2 orang lagi. Bisa dihitung. Itulah nasib orang miskin. Sehingga
Ada apa namanya? Kalimat mengatakan begini, kekayaan dan jabatan itu semu, kehormatan semu atau sementara. Bukan berarti tak perlu, tapi jangan kita anggap itu kehormatan. Kalau ada orang menghormati kita karena kita kaya, itu urusan orang. Tapi jangan kita merasa terhormat. Itu tak boleh. Jangan kita merasa terhormat karena kita kaya. Kalau ada orang menghormati kita, memuliakan kita karena kita pejabat, karena kita punya jabatan, urusan orang. Tapi kita yang menyandang jabatan dan kedudukan, jangan merasa terhormat. Karena itu semu saja. Buktinya saat kita miskin, hilang tuh orang. Bangkrut usaha, miskin kita. Mana orang yang memuji? Hilang semua. Pejabat, berapa lama jadi pejabat? Pensiun? Hilang. Mana? Disapa pun tak lagi. Disapa pun tak lagi. Lewat ke pasar tuh, paling benar bilang, itu mantan Janu tuh. Mantan lagi tinggal. Enggak ada lagi, tak berlaku tanda tangan, tak berlaku kebijakan, tak ada lagi yang mengawali kita. Tak dengar lagi suara wiu 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 wiu, tak lagi. Berganti ambulan lagi. Nunggu ambulan lagi yang akan berbunyi. Karena itu jangan kita merasa terhormat. Kalaulah kehormatan itu diukur dengan kekayaan, maka orang yang paling terhormat adalah Korun. Iya kan? Karena Korun paling kaya. Nah, jadi jangan kita merasa terhormat karena kaya. Korun lebih kaya dari kita, dihina oleh Allah. Jangan merasa terhormat karena jabatan. Kalaulah jabatan membuat orang terhormat, maka Fir'aunlah orang yang paling terhormat. Ternyata sampai sekarang belum pernah saya dengar orang tua membuat nama anak Fir'aun. Ada enggak? Pak Ustadz, nanti datang akikah anak cucu Pak Ustadz. Siapa namanya Pak Haji? Fir'aun. Anak tibu baru. Ngeri namanya Fir'aun. Enggak ada. Enggak ada orang mau menyebut nama anaknya Fir'aun. Kenapa? Apa salahnya? Kan mungkin cita-citanya supaya jadi pejabat, supaya jadi raja. Ternyata tidak ada. Kenapa tidak ada mau nyebut nama anak Korun? Mungkin dengan itu anaknya besok kaya. Enggak juga ada. Bahkan ada orang miskin dibuat namanya Bilal bin Rabah, mantan budak hitam legam. Banyak orang membuat nama anak Bilal, Muhammad Bilal. Kenapa Bilal? Dia kan miskin, susah, budak. Tetapi kenyataannya kehormatan tak bisa diukur dengan petenteng dunia. Bukan berarti tak perlu kaya. Perlu. Bukan tak perlu jabatan. Perlu. Nabi itu kaya, pejabat. Maka siapa yang mencari harta untuk mencapai kekayaan, bagus. Mengikuti sunnah Nabi. Ya Pak ya? Semua Nabi kaya. Nabi siapa yang miskin? Gak ada Nabi miskin. Kalau kita baca sejarah semua Rasul tidak ada yang miskin. Semua kaya. Kita lebih kenal dengan Nabi Sulaiman yang kaya. Ya, Nabi Sulaiman paling kaya. Tapi Nabi-Nabi lain kaya. Nabi Ibrahim kaya. Nabi Ibrahim aja korban 1000 ekor onta. Awak seikuak bagi 7. Betul pula? Sok kaya pula tu. Petenteng-tenteng pakai mobil mewah. Berkorban 1 ekor sapi ber-7. Ibrahim 1000 ekor onta. 1 ekor onta sekarang berapa harganya Pak? 40 juta. 1 ekor onta tu, itu paling 3 tahun umur tu. Umur 3 tahun sudah layak dipotong. Tu 40 juta Pak. Bu. Kali 1000. Berapa duitnya tu? Nah, kalikan je lah. 40 miliar atau 4 miliar kan? Siapa yang berkorban kalau bukan orang kaya? Ibrahim itu kaya. Nabi Muhammad orang kaya tak? Kaya Nabi Muhammad.
Istri-istrinya minta, ya Rasul, siapa di antara kami yang paling kau cintai? Kata Rasulullah, besok siapa yang aku berikan cincin emas. Ternyata Nabi semua istri dikasih cincin emas. Awak bini cieknya nak terboli cincin omer. Ya Pak ya. Nak bapak sikor bu? Nah, bukan bapak-bapak sini bu, bapak sebelah. Sebelah mana Pak? Ya sebelah bapak tu lah. Kaya. Nabi Muhammad melamar Khadijah. Berapa uang maharnya? 20 ekor onta. Satu ekor onta tadi berapa? 40 juta. Kali 20? 800 juta. Lebih mahal daripada putuner. Iko anak gadi awak dilamar di orang bujang. Aku lamar dengan seperangkat alat solat. Miskin kali. Seperangkat alat solat. Emas. Berlian. Bukan ibu yang minta. Bukan bapa yang minta. Laki-laki itu yang ngasih. Kalau perempuan tak boleh minta yang mahal-mahal. Sebaik-baik calon istri, uang maharnya atau maharnya yang paling ringan. Tapi sebaik laki-laki, memberikan yang terbaik kepada istrinya. Begitu. Jadi semua Nabi itu kaya. Dan Nabi Muhammad itu pejabat. Jangan bilang tak pejabat. Nabi Muhammad itu presiden, panglima perang, jenderal. Kedudukan tertinggi ada di tangan Rasulullah. Maka terbentuklah negara Madinah, negara Arab Saudi, itu jasa Rasulullah. Nabi Muhammad itu raja politik, the best politik, paling baik berpolitik. Contoh teladan politik dunia terbaik Nabi Muhammad. Sekarang ada pula orang bapak ibu, tak boleh pula orang Islam berpolitik. Dilarang pula ustaz berpolitik. Di masjid jangan berpolitik. Lupa dia. Nabi itu berpolitik di Masjid Nabawi. Kalau tak ada Masjid Nabawi, tak ada negara Madinah, tak ada negara Arab Saudi itu, tak ada Mekah. Berpolitiknya Nabi di situ, menyusun strategi perang dan membentuk negara di Masjid Nabawi. Perlu, tapi bukan berarti karena itu jabatan, harta kaya itu kita terhormat, tidak. Ya, sehingga ada motivasi di masyarakat orang Sumatera Barat. Apa kata orang Minang? Ada orang Minang sini Pak? Oh banyak ya? Oh. Tolong tunjuk ajar kalau salah. Kata orang Minang, yang saya dengar nih Pak ya, kata orang Minang, membangki batang nan terandam. Ya enggak? Membangki batang nan terandam itu apa artinya Pak? Mengangkat derajat. Merantaulah nak. Sawah tak punya, kabun tak punya, usaha tak ada, kerajaan tak jalih, merantaulah nak. Awak miskin nak tabangki je batang nan terandam. Kan begitu. Jadi dikenallah Sumatera Barat itu perantau. Di mana-mana ada orang Minang. Betul tak? Di mana-mana. Sampai ke Papua sana ada orang Minang. Sampai ke Malaysia, Singapura, masakan Padang. Oh, ada orang Minang juga. Sampai ke Mekah Pak, Madinah ada masakan Padang. Di Jeddah ada masakan Padang Pak. Jangan salah-salah. Kalaulah ada jalan ke bulan, saya yakin di bulan tu ada orang jual sate Pak. Begitu hebatnya orang Minang. Ya enggak? Merantau. Dan ternyata singkat cerita banyak orang Minang itu sukses. Berhasil jadi pengusaha, jadi pejabat. Pulang kampung. Wah, orang kampung pun melihat kita pulang sukses, termotivasi pula merantau. Nak tabangki batang nan terandam. Angkat derajat keluarga. Dulu emak bapak kita dihina orang, tapi anak-anaknya sukses. Oh, kini mungkuk-mungkuk dah mandang leh. Dulu dia ejek orang dek miskin. Kini anak kayu-kayu pulang kampung. Pakai oto, bini pakai galang sampai siku-siku. Bercerita orang di kampung. Hebat kini yo, lah sukses yo. Itu mantap. Boleh silakan. Sehingga ada pepatah petiti apa namanya tu ya? Peribahasa orang Minang, taimpi nak diate, tak kurang nak di luar. Apa artinya Pak? Cadia
Cadik buruk. Cadik buruk. Saya kemarin ceramah di PKDP gabung dengan Ikla di Kandis, Minas. Mereka punya gedung, ada persatuannya. Orang Minang ini kan banyak persatuannya, sehingga dikenal negeri yang bersatu untuk membangun negari. Itu Minang tuh. Jadi saya diundang PKDP, saya tanya, apa arti bapak ibu, nenek, mamak, datuk-datuk? Tempi nak di hati, tak kurang nak di luar. Rata-rata mereka nyebut nak manang surang, cadik buruk. Saya kemarin ceramah juga di Pekanbaru ini diundang IKTU, Ikatan Keluarga Tiku Utara. Letaknya kalau nggak salah itu perbatasan Lubuk Basung dengan Pariaman, kan? IKTU, Ikatan Keluarga Tiku Utara. Jadi saya tanya juga orang rantau Minang ni, apa arti taimpi nak di hati, tak kurang nak di luar? Sepakat mereka mengatakan cadik buruk. Sebelum itu saya sudah bertanya sama tokoh-tokoh di Sumatera Barat, apa sebenar makna kalimat ini? Taimpi nak di hati, tak kurang nak di luar. Rupanya Bapak Ibu, saya mendapat ilmu. Taimpi nak di hati itu ada 3 kata. 1 taimpi, 2 nak, 3 kati. Taimpi itu dalam bahasa Minangnya orang bawahan, orang rendah, miskin. Kalau dibawa kepada Hindu di Bali ada kasta terendah dalam tingkat sosial masyarakat disebut dengan kasta Sudra. Itu orang paling miskin, paling rendah, petani dan sebagainya. Itu orang-orang taimpi. Ada kata nak. Nak di situ tuh maknanya adalah keinginan, kemauan, ikhtiar, usaha, perjuangan. Kalau bawa ke bahasa Al-Quran namanya mujahadah. Innal ladzina amanu wahajaru wajahadu. Ada jihad, ada mujahadah. Bagaimana bermujahadah, berikhtiar, berusaha nak kate supaya sampai ke atas. Artinya Bapak Ibu, taimpi itu miskin, bagaimana supaya kaya. Jangan menjadi orang bawah terus, bagaimana supaya jadi orang yang hebat. Itu maknanya. Iya, orang banyak salah paham disabut cadik buruk itu. Disabut cadik buruk, bukan. Taimpi nak di hati, miskin nak kayu, rendah nak tinggi, susah nak sanang, usaha, ikhtiar. Itu makna taimpi nak di hati. Tak kurang nak di luar. Arti tak kurang nak di luar tu terkongkong di situ, tak berkembang seperti katak dalam tempurung. Keluar, ikhtiar, berjihad. Imam Syafi'i mengatakan merantaulah. Itu pesan Imam Syafi'i. Jika engkau ingin berubah hidupmu, merantaulah. Kalau bahasa Nabi, hijrah, pindah minaz zulumat ila nur, dari tak baik menjadi baik. Dalam konteks tanda kutip, dari tak baik menjadi baik, dari susah menjadi senang, keluar. Tak kurang nak di luar. Bagaimana kebebasan? Jangan terkongkong di situ. Bagaimana bisa usaha, berikhtiar, mendapatkan kemerdekaan, keberhasilan dan kesuksesan. Masya Allah, luar biasa. Setuju enggak Pak? Mana setuju? Taimpi taimpi di hati, tak kurang dari luar, cadik buruk atau sukses? Lah berubah loh. Iya kan? Nah, itu yang disebut dengan membangki batang dan terandang. Itu boleh, silakan. Di dunia ini perlu kita genggam. Yang tidak boleh itu dunia sampai ke hati. Dunia itu kita genggam. Sejak bola di Qatar, kita tengok perkembangan berita. Apa yang terjadi Pak? Selesai bola di Qatar kemarin, dunia, bola kaki di dunia, apa yang terjadi Pak? Orang salut dengan orang Islam. Qatar menunjukkan kekayaan. Orang sudah mulai menganggap Islam itu tak miskin. Selama ini dianggap Islam itu miskin. Tu tengok orang Islam orang miskin. Tengok orang Islam yang kaya banyak. Persoalan oknum itu tak solat atau itu lain masalah. Tapi secara umum
Islam itu kaya dan butuh kekayaan. Maka di Qatar itu Bapak Ibu, hotel tidak ada yang tidur tanpa ikatan pernikahan. Walaupun begitu kekayaan mereka, tidak bisa. Makanya Cristiano Ronaldo sekarang yang paling parah itu siapa Pak? Ini perkembangan saya baca berita Pak ya. Cristiano Ronaldo kan An-Nassr, ya kan? Yang bingung itu istri apa namanya itu? Istri tak sah dia. Mereka kan tidak nikah. Orang-orang Eropa itu kan biasa aja laki-laki perempuan berhubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan, sudah punya banyak anak. Tak bisa nginap situ, tak bisa. Karena peraturan Arab, tanah Arab itu Timur Tengah itu tak bisa sekamar tanpa ikatan pernikahan yang sah, baik negara maupun agama mereka masing-masing. Tuh bingung sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pandangan manusia. Perlu juga Pak, membangkit batang dan terendam itu perlu. Tapi hakikat derajat itu sebenarnya bukan di situ. Allah yang mengangkat derajat kita. Apa ukurannya? Allah tunjukkan dengan cara yang pertama adalah Allah berikan dalam hati kita semangat beribadah itu meningkat. Umat Islam digerakkan hatinya oleh Allah semangat beribadah. Alhamdulillah kita lihat perkembangan sekarang, ibadah-ibadah umat Islam terutama dan terkhusus di Pekanbaru meningkat drastis, luar biasa. Contoh dulu Pak, Bapak Ibu, masjid zuhur asar subuh susah cari jamaah. Dari mana Ustaz tahu? Saya mantan garin, mantan tukang sapu masjid, atau terakhir saya sarjana di Masjid Firdaus. Masjidannya sudah lama saya tahu, cuman diundang ceramah baru kali ini. Udah lama saya sejak tahun 2019 tahun 99 saya sudah di Firdaus. Masyita itu Pak sudah pernah saya sering. Bahkan saya yang membuat kaligrafi pertama di Masyita ini. Ada ibu-ibu dulu cerita sama saya. Menurut cerita, maaf kalau saya salah, yang membangun ini ide perempuan, idenya ibu-ibu. Betul Pak ya? Maka namanya Masyita. Saya tanya tuh, kenapa Masyita nama masjid? Sama dengan Masjid Fatimah yang ada Jalan Paus. Itu ibu-ibu yang bergerak. Itu depan rumah itu kalau salah tuh Ibu Aji itu dulu mau gemuk badannya, waktu cerita semangat dengan saya. Dah lama situ Pak. Di sini mantan garin Pak. Tahu saya. Kalau dulu zuhur, asar, subuh, wah payah cari jamaah. Sekarang masjid-masjid tengoklah. Apalagi kalau ada masjid itu kajian zuhur, Masya Allah, sampai 3 saf, 4 saf solat zuhur. Ada seperti solat Jumat Pak. Jemaah meningkat. Dulu ada satu masjid Bapak Ibu yang azan dia, yang qomat dia, yang imam juga dia. Sedang jadi imam tu datang atuk-atuk satu orang, baru masuk pintu dah batu-batu dah. Ada mati pula Pak. Tinggal satu jemaah lagi. Nenek-nenek 2 orang, atuk-atuk 2 orang, yang diintai-intai malaikat aja. Nanti datang tu. Sekarang tidak. Alhamdulillah meningkat. Anak-anak muda di bawah umur 50 tahun sudah banyak ke masjid. Tidak hanya ke masjid berjamaah, ibadah orang meningkat, tapi orang pun meningkat bersedekah, sedekah. Masya Allah. Setiap Jumat Bapak Ibu, setiap Jumat saya ganti-ganti masjid khutbah Jumat. Ada satu pemandangan yang amat sangat membanggakan. Apa itu Bapak Ibu? Selesai khutbah Jumat, solat Jumat, sudah ada ibu-ibu buat tim, kelompok, menyediakan meja. Di atas meja ada nasi kotak, nasi bungkus, mie goreng, nasi goreng, macam-macam. Jadi anak-anak pun semangat. Jadi orang pun semangat ke masjid itu. Ya enggak? Wah, itu penting, memancing-mancing orang beribadah itu ya begitu. Nah, siapa mereka ini? Orang-orang kaya yang bersedekah.
orang-orang kaya yang mau berinfak, orang-orang kaya yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena hartanya dia bersedekah. Yang miskin berdoa, yang kaya bersedekah. Bersinergi kita. Kalau dulu enggak, Pak. Kalau dulu yang miskin iri sama orang kaya, yang kaya bakhil bersedekah, maka tak maju-maju kita. Sekarang mulai maju. Yang kaya yang bersedekah, yang miskin dengan tenaga dan doanya. Ya Allah, limpahkan rezeki orang-orang kaya yang bersedekah, berinfak, berwakaf untuk syiar Islam. Mudahkan hidupnya, selamatkan hidup keluarganya, sehatkan badannya lahir batin, selamatkan dunia akhirat. Amin. Kan enak. Kalau dulu ndak, orang miskin lewat orang kaya, tua maliang kerja korupsi, iri dia. Sekarang kan ndak, udah berubah. Mindset orang sekarang sudah berubah, Pak. Alhamdulillah, semangat beribadah itu berangkat dari mindset. Ada satu slogan yang mungkin bisa kita terapkan di masjid kita ini. Apa slogan itu? Bekerja dari pagi sampai sore itu sebenarnya selingan, Pak. Bu, selingan. Yang pagi bekerja ke kantor, yang pagi kerja ke kebun, pergi kerja kemana-mana, ke pasar buka toko, yang di rumah ibu-ibu bekerja. Semua pekerjaan yang dilakukan itu selingan menunggu datang waktu zuhur. Habis sholat zuhur, bekerja lagi silakan, istirahat, mau makan siang silakan. Tapi ingat, itu selingan menunggu datang waktu asar. Datang waktu asar, semua tinggalkan, bangkit berangkat ke masjid. Habis sholat asar, ada yang pulang kantor, ada yang tutup toko, ada yang mulai bekerja, ada yang istirahat, silakan. Tapi itu selingan untuk datang waktu maghrib, berkunjung ke masjid. Selesai sholat maghrib, ada taklim duduk, ada pengajian duduk. Kalau tidak pulang ke rumah, istirahat, makan, menunggu datang waktu isya. Selesai sholat isya, pulang ke rumah, ada yang istirahat, makan dan berkumpul sebagainya, terserah. Capek tidur, istirahat, tidur juga itu selingan menunggu tahajud dan sholat subuh. Habis sholat subuh, bekerja lagi. Begitu berputar waktu kita, yang intinya, ujung-ujungnya, endingnya, kita semua menunggu datangnya kematian. Apalagi? Siapapun kita, Pak, siapapun kita, pasti sedang menunggu kematian. Antri, sedang antri kita nih, Pak. Badan kita saja yang duduk nih, Pak. Bapak Ibu, sebenarnya jiwa kita sedang antri nih. Antri menunggu jadwal datangnya kematian. Tergantung di saat antri itu, apakah kita isi dengan amal ibadah atau kita isi dengan hal yang sia-sia, terserah. Tapi yang jelas, jadwal kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan, manusia sibuk mengejar dunia, dia lupa kain kapannya sedang dijahit. Iya kan? Termotivasi orang beribadah. Alhamdulillah. Sedekah, sedekah, sedekah. Subuh ada pengajian, ujung-ujungnya apa? Makan. Di sini ada subuh, Pak, ya? Makan pakai makan dah. Apa lagi enaknya? Datang ke masjid jamaah, duduk-duduk, nyengin-nyengin sampai ngantuk-ngantuk. Selesai ceramah kasih makan. Ndak je mau tidur. Apa makan lagi? Ada, Pak, bahkan masjid ada mengasih undian. Kasih undian, cabut undian. Siapa yang dapat nomor itu dapat hadiah, dapat hadiah. Wah, Masjid Al-Falah Sragen itu kan sudah sampai Pekanbaru tuh, mempromosikan cara memajukan masjid. Oh, luar biasa, Pak, Bu. Bukan hanya lagi makan sarapan pagi dikasih kupon, nanti diundi. Siapa yang dapat umroh gratis. Wah, mau meledak masjid tuh, Pak. Dan itu dibuktikan. Mudah-mudahan masjid masih tahu seperti itu besok. Setuju? Setuju enggak? Saya jadi pembimbingnya adalah. Alhamdulillah, meningkat. Dulu tak ada, Pak. Mana ada dulu disebut dengan Jumat berkah, ibu-ibu ngasih orang selesai, nggak ada, Pak. Bahkan ada di Jalan Ponegoro, Jalan Sudirman tuh, Pak. Ibu-ibu, ini ibu-ibu banyak nih, Pak. Tapi duitnya dari bapak-bapak, gitu. Ibu-ibu bergerak. Jumat berkah, pakai mobil mewah, parkir di jalan, buka kapcop, nasi kotak, siapapun jalan. Pak, Jumat berkah. Masya Allah. Siapa yang menggerakkan ini kalau bukan Allah sedang mengangkat derajat manusia?
Alhamdulillah, ambil bagian. Yang kedua, bagaimana cara Allah mengangkat derajat kita? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah berikan musibah. Jadi kadang-kadang musibah, sakit, kematian, bala, bencana, difitnah, dicaci maki, semua musibah itu, di balik musibah itu ada derajat yang Allah angkat. Karena setiap musibah yang datang kepada kita, satu dosa diampuni, yang kedua derajat kita dinaikkan oleh Allah. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapapun yang tertimpa duri dan musibah, kematian, ada dosa yang diampunkan, ada derajat yang dinaikkan Allah. Maaf bicara Bapak Ibu, kadang amal kita sedikit, atau sudah sedikit tak pula bagus. Sudah amal sedikit tak pula bagus, tak pula berkualitas. Kita ingin juga Allah ampunkan dosa kita. Ibadah malas. Kita ingin juga masuk surga. Bagaimana caranya? Allah berikan kita ujian. Maka dengan ujian, dengan musibah, dengan sakit itu, sebenarnya cara Allah menegur kita dengan kasih sayang, menyapa hambanya dengan kasih sayang. Dengan itu Allah masukkan kita ke surga. Sampai Nabi mengatakan, satu hari demam panas saja kita derita, dihapuskan oleh Allah, dihanguskan Allah dosa kita 1 tahun. Kalau ujung-ujungnya wabasyiris sabirin, sabar. Sebab sabar ini kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Contoh logisnya begini. Bapak ibu sama gubernur, bersama gubernur. Oh, posting pula, foto pula, selfie pula. Pak gubernur sini, kita sini sarapan pagi berdua. Lewat kawan. Mak, mantap dong. Oh, misi Pak gubernur, foto sebentar. Cik. Oh, posting. Kawan pun heran-heran. Kok bisa? Lala mengombang lidung awak. Baru sama gubernur. Nanti Pak sama presiden. Sarapan sama presiden. Bersama jalan-jalan dengan presiden. Satu mobil dengan presiden. Naik derajat Pak. Sekarang Allah yang bilang innallaha ma'a. Sesungguhnya Allah bersama as-sabirin. Orang-orang yang sabar. Tinggi derajatnya. Masya Allah. Yang terakhir. Bagaimana cara Allah angkat derajat kita? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa' itu diangkat. Ini doa kita setiap hari. Kapan kita berdoa minta angkat derajat? Saat solat kan? Apa bacaannya? Rabbi firli warhamni wajburni. Itu dia warfa'ni. Coba simak doa itu Bapak. Rabbi firli, ampunkan dosaku. Warhamni, sayangi aku. Wajburni. Hah? Apa artinya? Hah? Apa Bu? Bapak-bapak, apa artinya wajburni? Cukupkan hidupku. Masya Allah, luar biasa doa itu. Cukupkan, apa lagi? Selesai sama Allah. Wajburni, cukupkan hidupku ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Dan ada 4 lagi doa setelah itu. Masya Allah, luar biasa. Maka orang yang istiqomah dengan solatnya tinggi derajatnya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Setelah dia beriman, Allah angkat derajat dia dengan ilmu, taklim. Maka orang yang datang ke majlis taklim, hatinya digerakkan oleh Allah karena Allah angkat derajatnya. Tak semua orang Bapak Ibu mau ke taklim, tak semua orang. Ada yang diajak, Pak, beko ada ceramah Pak. Kaji itu ke itu. Memang kaji itu ke itu Pak, itu pun lupa.
Kaji itu sejak zaman Nabi sampai sekarang. Al-Qurannya pasti itu, hadisnya pasti itu, diulang-ulang. Maka orang tua-tua dulu mengatakan begini, dak pasal jalan, dek batampu, pasal kaji, dek baulang. Memang kaji itu diulang-ulang. Pancasila diulang-ulang, lupa pak. Nah, coba ke sekarang, siapa yang hafal Pancasila? Hah? Lupa kan? Karena tak diulang. Kaji itu kalau tak diulang lupa dia. Maka diulang-ulang kaji. Datang majlis taklim. Saya bertemu Bapak Ibu jamaah, beberapa orang jamaah. Bukan satu dua, tapi beberapa jamaah. Saya ceramah di Tenayan Raya, ceramah di Sahil, ceramah di Goba, ceramah di tempat lain. Ketemu beliau ini. Saya tanya, "Ni Pak Haji kenapa suka keliling masjid?" "Saya nih Pak Ustadz, dulu waktu masih muda tak masuk pesantren, tak ada masuk madrasah Pak Ustadz, nakal malah. Ilmu agama saya kosong Pak Ustadz. Dah tua ni terasa butuh ilmu tu. Saya buat kesepakatan dengan istri, Mama, mulai hari ini kita buat schedule. Besok zuhur solat di mana? Di mana ada pengajian. Besok maghrib, nanti maghrib solat di mana? Kita kejar. Di mana ada taklim sampai isya, kita ke sana. Besok subuh ceramah di mana? Kita kejar. Ada taklim di situ, kita duduk di situ dengarkan. Kita setiap hari keliling masjid untuk mendengarkan kajian. Siapa yang menggerakkan mereka ini kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Allah berjanji, utul ilma darajat, aku angkat derajatnya setinggi-tingginya kalau dia mau belajar ilmu agama. Masya Allah, alhamdulillah, sekarang taklim seperti jamur yang hadir di musim hujan. Maka Bapak Ibu ingin naik derajat kita, hadir di majlis taklim. Allah akan muliakan kita, wa khufiyat alal malaikah, dan kita dikerumuni oleh para malaikat rahmat, didoakan kepada Allah agar diampunkan dosa kita. Waktu Isa masuk, mohon maaf lahir batin. Semoga Allah angkat derajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.